the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1841. Di klub swasta mewah di wilayah selatan, Joel sudah mengatur segalanya saat Mustika Ratu mulai berada dalam bahaya. Setelah itu, Joel, Seth, dan Gordon berkumpul di sana bersiap menikmati hasil kerja mereka. Mereka berada di klub terbaik di wilayah selatan. Semua yang mereka butuhkan ada di sana. Selama Mustika Ratu dihancurkan atau ditutup, mereka akan dapat bersenang-senang di sana. Jadi mereka bertiga sudah menyiapkan perayaannya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di sana. Jika tidak ada kejutan, perusahaan itu mungkin sudah ditutup. Joel tertawa bahagia. Sebelum Joel datang, orang-orang dari Departemen Hak Konsumen sudah bersiap untuk menutup Mustika Ratu. Itu adalah sesuatu yang dia ketahui. Hampir setengah jam berlalu, jadi Joel merasa Mustika Ratu mungkin sudah selesai. Sepertinya tidak ada kemungkinan lain. Itu benar, anjing itu, Iwan, telah mematahkan kakiku terakhir kali. Kita tidak akan menghancurkan Mustika Ratu saja kali ini. Kita harus menggunakan koneksi kita untuk memastikan dia dihukum oleh hukum. Kita akan membiarkan dia tetap di penjara selama beberapa tahun. Kalau tidak, saya tidak akan puas. Seth berkata dengan muram. Kapanpun Iwan disebutkan, wajahnya akan terlihat garang. Seth sudah sangat membenci Iwan. Ini baru permulaan. Aku pasti akan membunuhnya setelah ini. Joel tertawa dingin. Joel juga sangat membenci Iwan. Itu, Tuan Golan, Tuan Hilton, kalian berdua mungkin terlalu bahagia saat ini. Segalanya tidak sesederhana yang kita duga. Gordon tiba-tiba angkat bicara pada saat itu. Dia memiliki ekspresi masam di wajahnya. Apa yang terjadi? Gordon, apa maksudmu dengan itu? Joel dan Seth sama-sama terkejut. Saat ini sedang menyiarkan berita Mustika Ratu. Iwan sudah ada di sana dan dia berhasil menenangkan segalanya. Gordon menunjuk ke belakang Seth dan Joel. Apa? Keduanya pun terkejut saat mereka buru-buru berbalik. Ada layar besar di belakang ruangan dan adegan di depan Mustika Ratu disiarkan. Volumenya rendah jadi mereka berdua tidak menyadarinya. Namun pada saat itu mereka melihat Iwan berhasil menenangkan penonton dengan mudah saat dia tiba. Sepotong harapan terwujud untuk Mustika Ratu. Bocah malang, apa yang dilakukan para pelanggan itu? Bagaimana mereka bisa puas hanya dengan beberapa kata dari Iwan? Apakah mereka semua idiot? Joel sangat marah melihat pemandangan itu. Dia pun membanting tangannya ke atas meja dan berdiri. Joel tadinya berpikir bahwa semua bukti sudah cukup untuk memastikan Departemen Hak Konsumen menutup Mustika Ratu dengan paksa. Namun kenyataan kejam itu seperti tamparan di wajahnya. Iwan tidak panik, bahkan berhasil mengendalikan kerumunan. Jelas sekali betapa marahnya dia. Pelanggan lain mulai berteriak dengan semangat baru. Setelah itu semua orang mulai meneriaki Iwan dan Mustika Ratu, berharap perusahaan tersebut akan dihukum oleh hukum. Bab 1842. Tercelah. Joel, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Seth sangat gelap. Sama seperti Joel, dia tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan mampu membalikan keadaan meskipun ada semua bukti yang memberatkannya. Itu membuat mereka berdua benar-benar lengah. Tidak apa-apa, ini hanya kemunduran sementara. Aku sudah mengatur semuanya dengan baik. Tidak akan mudah bagi Iwan untuk mengendalikan situasi. Joel berkata setelah menarik nafas dalam-dalam dengan cepat menjadi tenang. Saat berikutnya seolah-olah setuju dengannya, pria berwajah panjang dan reporter berkuncir kuda itu melompat untuk berbicara. Dengan mereka berdua bekerja sama, Iwan dan Mustika Ratu dengan cepat kembali tertinggal. Pada akhirnya, demi membersihkan namanya, Iwan terpaksa mengizinkan semua orang di perusahaan untuk melihat tes tersebut. Itu bagus, Joel, kamu punya rencana yang sempurna kali ini. Kamu terampil. Saya tidak bisa menahan tawa ketika Iwan menyerah. Semua depresi sebelumnya segera hilang.
Tentu saja, Iwan hanya orang desa dari tempat seperti Jogja. Dia masih terlalu muda untuk melawanku, Joel berkata dengan arogan. Joel sangat meremehkan Iwan. Itu, Tuan Hilton, mohon maafkan saya, tetapi saya hanya melakukan beberapa hal di jalur distribusi. Semua produk di dalam perusahaan seharusnya aman. Jika Departemen Hak Konsumen mengetahui bahwa tidak ada bahan terlarang di dalamnya, itu akan sangat buruk bagi kita, Gordon berkata sambil mengerutkan kening. Gordon tahu betul bahwa kosmetik di dalam Mustika Ratu tidak dirusak sama sekali. Jika Departemen Hak Konsumen melakukan tes, Mustika Ratu tidak bersalah akan terbukti. Itu tidak baik untuk dia atau Joel. Jadi, dia tidak mengerti mengapa Joel tidak khawatir sama sekali. Jangan khawatir, aku sudah membuat pengaturan yang memadai untuk hal ini. Mustika Ratu pasti akan jatuh hari ini, Joel berkata dengan percaya diri. Oh, jadi begitu? Gordon pun menyadari sesuatu. Gordon menduga Joel pasti punya lebih banyak trik, jadi Gordon pun santai. Kamu hanya perlu melihat apa yang terjadi nanti. Setelah Mustika Ratu kacau, kita harus merayakannya dengan baik. Pastikan kita semua mabuk malam ini. Joel tertawa keras seolah semuanya sudah dalam kendalinya. Joel bukan satu-satunya, baik Seth maupun Gordon dapat merasakan betapa percaya diri Joel, dan mereka pun mulai tertawa. Mereka sudah yakin bahwa Iwan dan Mustika Ratu Group tidak akan bisa keluar dari hari ini kecuali keajaiban terjadi. Di sisi lain, Leslie, para jurnalis, dan semua yang dibawa ke Mustika Ratu oleh Iwan, mereka dibawa ke jalur produksi. Karena ada banyak rahasia bisnis di dalamnya, Leslie memberikan peringatan keras agar tidak merekam apapun. Media tahu tempatnya dan semuanya setuju. Setelah itu, Iwan mengajak Leslie dan yang lainnya berkeliling untuk mengamati produksi dari baris pertama dan seterusnya. Media dan semua pelanggan juga menyaksikan semuanya. Setelah lebih dari 1 jam mereka mengamati semua proses produksi. Leslie dan yang lainnya tidak melihat materi terlarang dimanapun. Bab 1843. Tuan Leslie, apakah Anda semua sudah melihatnya? Semua produk di perusahaan dibuat berdasarkan pedoman yang ketat. Kami tidak menambahkan bahan apapun yang dibatasi, kata Iwan dengan tenang. Ya, setelah memeriksanya, awal yang kita lakukan tadi memang terlihat seperti itu. Leslie mengangguk dengan serius. Meskipun mereka tidak melihat adanya bahan terlarang yang ditambahkan sebelumnya, itu hanyalah pemeriksaan dan pengamatan awal. Itu tidak sepenuhnya membuktikan bahwa produk Mustika Ratu aman. Pada akhirnya mereka perlu menguji beberapa produk menggunakan mesin mereka untuk melihat apakah ada masalah dengan Mustika Ratu. Tentu saja, jika produk tersebut tidak mengandung isobutil paraben dan akrilamida, maka itu membuktikan bahwa nama Mustika Ratu sudah jelas. Baiklah, semua produk kami siapkan di area produk dan gudang kami. Anda dapat memeriksanya, kata Iwan sambil memimpin Leslie dan yang lainnya ke belakang. Ada beberapa rak yang bersih dan rapi di sana dan banyak kosmetik yang tertata rapi di atasnya. Semuanya merupakan produk yang baru diproduksi dan dikemas. Mereka kemudian akan dikirim ke gudang untuk disimpan dan didistribusikan. Keluarkan alat ukurnya. Bersiaplah untuk mengujinya. Leslie memerintahkan anak buahnya. Setelah itu, orang-orang dari Departemen Hak Konsumen mengeluarkan peralatan mereka dan keluar. BPOM berfokus pada produk konsumen dan departemen khusus mereka berfokus pada kosmetik. Jadi mereka semua adalah spesialis. Sebelum datang ke Mustika Ratu, mereka membawa serta semua alat pengujiannya. Ternyata itu berguna. Alat-alat tersebut tidak hanya dapat menguji apakah ada bahan terlarang di dalam produk, tetapi juga dapat melihat apakah produk tersebut memenuhi standar tertentu. Masun, ambillah beberapa produk berbeda untuk mereka uji. Iwan memerintahkan Masun dan para penjaga. Ya, mereka mengakui dan bersiap mengeluarkan produknya. Tunggu, pada saat itu reporter tadi tiba-tiba melompat keluar. Apakah kamu butuh sesuatu? Iwan, Leslie, dan yang lainnya memandangnya dengan bingung. Tuan Leslie, banyak sekali kosmetik di mana-mana. Hanya batch tertentu atau produk tertentu yang mungkin bermasalah. Mereka hanya mencoba memanfaatkan fakta bahwa saat ini tidak semua produk bermasalah.
Jika Anda membiarkan mereka memilih sendiri kosmetiknya, mereka akan memilih kosmetik terbaik untuk diuji. Ini tidak adil, kata reporter itu. Leslie dan yang lainnya merasa reporter itu benar. Lalu apa yang kamu inginkan? Iwan semakin geram mendengar komentar sinis reporter itu. Sederhana saja, kita dapat memilih beberapa pelanggan dan mengizinkan mereka memilih produk berbeda untuk diuji. Maka perusahaan Anda tidak akan dapat pemalsuan apapun. Reporter itu pun menyarankan.